ya kan hari ini. Oh. Ini suara kita pada bisa didengar nggak ya sama teman-teman? Dengar kok, dengar. Bisa. Kalau saya Bisa, dengar. ya? Udah bisa Bu Nadia? Kedengaran ya Bu? Saya sambil ngeliat di chat juga. Halo Pak Janto dari Bali, apa kabar? Oke, nanti sambil jadi kita santai aja ya sore ini ya. Yeah. Kita modelnya sambil ngobrol-ngobrol dengan Mbak Odi di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat, bisa langsung kebetulan dan berhubungan ya. Apa nama platformnya Mbak Odi? Pigijo.com. Oke, Pigijo. Pigijo ini sebenarnya cukup spesial ya Mbak Odi ya, karena baru IPO ya. Berapa bulan IPO. lalu ya? Januari. Januari tanggal 5. Wah. Kita emiten pertama nih, apa namanya, yang ngebuka IPO tahun ini, tahun 2020. Dibuka oleh kita. Ya, ya. Sebagai startup pertama juga kan. Jadi memang waktu itu spesial banget ya ininya, momentumnya. Sahamnya bagaimana Bu? Ya saat ini sih karena semuanya lagi turun ya, jadi tentunya kita juga ikutan turun. Tapi sih sebetulnya masih oke, masih ya masih tetap standar aja sih gitu. Karena kan memang kalau di di papan akselerasi memang ditujukan untuk agak jangka panjang lah ya. Jadi bahkan kita juga di cap kan kalau naik dan turun lebih dari 10% sehari langsung di blok. Jadi memang kita berharap kalau yang masuk di papan akselerasi ini untuk yang jangka panjang ininya, investasinya yang ikutan di sahamnya. Gitu. Nanti tampilin datanya ya Bu, biar belajar. Boleh. Boleh saya ajarin juga kalau mau IPO sekalian bagaimana sih salah satu alternatif pendanaan ya bagi startup saat ini kan adalah dengan IPO selain yang dengan angel investor, VC dan sebagainya. Salah satu yang menarik adalah melalui IPO. Dan karena sekarang udah ada papan akselerasi, ini dimudahkan sekali oleh pemerintah. Jadi memang diharapkan kan startup jadi lebih konkret ya dengan IPO ini nih. Jadi diharapkan kan kalau pendanaan melalui IPO memang si perusahaannya harus sustain dalam waktu 6 tahun gitu ya. Jadi bottom line-nya juga harus diproyeksi sedemikian rupa, kita harus memanage perusahaan supaya perusahaan kita sehat dan harus profit di tahun ke-6 gitu. Jadi ini yang menurut saya kesempatan yang bagus nih nanti setelah gonjang-ganjing corona ini para startup itu boleh deh kalau mau mencoba dengan jalur IPO. Salah satu alternatif yang menarik dan mudah ternyata karena pemerintah sudah memberikan banyak sekali kemudahan. Berarti lebih kepada follow the money ya Bu, bukan hanya Betul. berapa jumlah downloader yang ada ya? Bukan. Dia nggak melihat proyeksi saat ini sih. Justru kita sendiri, Pigijo pada saat mulai kan baru jalan 1 tahun ya. Justru penggunaan dananya memang kita pakai untuk pengembangan. Mbak Odi, ada Mas Dadang ini Mbak Odi. Mas Dadang ini juga beli sahamnya ini ternyata. Wah, hai Mas Dadang. Lagi-lagi. Halo. Hai Mas Dadang. Bu Audi, itu persyaratan IPO tetap masih normatif atau ada keleluasaan ya? Keleluasaan
keleluasaan. Banyak keleluasaan pada saat kita daftar sebagai startup untuk di papan akselerasi. Oh, Di papan akselerasi itu pemerintah memang kan mendukung sekali ya, sehingga diberikan banyak keleluasaan ya, termasuk kalau memang portofolio perusahaannya sendiri kan belum profit gitu kan, belum ada track record. Cuma memang yang dilihat adalah dua hal nih, perkembangan makronya, jadi industri yang kita masuk di dalamnya, kayak waktu itu kan memang kita industri pariwisata sedang berkembangnya ya. Kemudian juga business planning yang kita rencanakan gitu. Jadi dua hal itu yang membuat menurut saya sangat mudah lah. Jadi kita nggak harus seperti perusahaan-perusahaan papan pengembang atau papan utama gitu kan, dengan aset-aset yang mesti besar dan sebagainya. Bahkan mungkin bisa setara ya, jadi maksudnya kemudahannya gitu ya, setara dengan crowdfunding. Pada dasarnya kan crowdfunding juga hanya regulated ya, gitu. Karena nominal per sahamnya juga bisa murah dan orang juga bisa masuk dengan lebih banyak gitu. Iya. Jadi Oke, Mbak Odi. Oke. Mungkin kita bisa udah mulai rame nih, jadi mungkin kita mulai juga. Kita mulai. Ada 16.08 ya. Jadi ini saya selamat sore dulu. halo Mbak Odi. Hai. Hey. Long time no see. Jagoan ini. No see, no chat. Kabar. Teman lama. Oke, jadi lanjut Pak Kristo, silakan. Oke Pak. Jadi mungkin kita lanjut. Selamat sore buat teman-teman semua. Thank you banget waktunya, udah meluangkan waktu untuk join talk show kita hari ini. Mungkin sedikit di awal, ya talk show ini kita tempat tukar pikiran lah ya. Saya rasa kita semua yang di dalam Zoom room kali ini semuanya pasti punya tantangan masing-masing. Dan keadaan sekarang ini memang bisa dibilang mungkin hampir nggak ada yang memprediksikan ya. Di awal tahun itu saya rasa dunia manapun yang memprediksikan keadaan sekarang. Jadi saya rasa ini sangat sulit buat kita semua. Nah, di tengah kesulitan ini ya memang kita perlu bertukar pikiran lah ya. Semakin banyak kepala, semakin banyak ide, saya rasa ya bisa bantu untuk mencari alternatif. Nah, sore ini kita thank you banget ada Mbak Odi, Bu Claudia dari Pigijo. Kita bisa dengarkan sharing dari beliau bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Pigijo gitu ya Mbak Odi ya, untuk menghadapi yang kita lagi hadapi sekarang ini. Nah ini Mbak Odi ada yang mau dipresentasikan atau kita gimana bentuknya? Terserah. Enggak sih, enggak, ngobrol aja, mungkin saya akan sampaikan aja secara verbal. Oke, jadi mungkin monggo silahkan Bu Odi dulu ngobrol. Nanti teman-teman kalau ada yang bertanya silahkan setelah Mbak Odi selesai, boleh di chat, kita akan baca, atau mau langsung nanya, raise hand juga boleh. Monggo, kita fleksibel aja. Oke. Silakan Mbak Odi, thank you. Oke, terima kasih Mas Kristo, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, tadi yang sudah disampaikan kan kita kayaknya benar-benar nggak tahu bahwa situasi ini tuh seserius ini gitu ya, si corona ini benar-benar seserius ini, di semua aspek juga semua kena sih gitu ya. Jadi ya udah kita pahami. Kalau di Pigijo sendiri, kita itu ngebagi fase deh, udah oke ya, kita bagi fase nih, ini kita sebut dengan fase survival mode. Nah, fase survival mode ini apa yang kita harus lakukan kan? Nanti setelah fase survival mode, kita akan masuk ke fase preparation dan fase transisi. Nanti ketika udah mau siap-siap. Pertama-tama nih saya mau cerita, kemarin juga saya ditanya, jadi sekarang jualannya apa nih? Hotel nggak ada, pesawat juga nggak terbang gitu kan. Kereta api juga udah membatalkan, banyak ini. Wah, pokoknya produk yang mau dijual nggak ada, customer-nya nggak ada. Coba. Akhirnya dong kita jualan, kalau ngelihat nanti di IG kita ya, mulai dari madu, kopi gitu ya, ada kopi dari Bali, kopi dari Poso, kopi Gayo segala macam. Jadi idenya adalah ketika kita tahu nih teman-teman kita di industri pariwisata di daerah, wah itu barang-barang nggak bisa kejual dan sebagainya kan. Akhirnya yang kita lakukan adalah udah kita bantuin jual deh ke Pigijo gitu. Jadi teman-teman kita juga pada bilang, waduh ini jualan souvenir apalagi, udah benar-benar nggak ada yang mau beli lah, kain-kain daerah gitu ya. Udah nggak ada yang datang kan ke sana. Kita juga kasihan gitu, setiap hari pas kita telepon berkeluh kesah gitu ya dan sebagainya. Oke, kebetulan
platform kita kan fleksibel lah ya, kemudian kita langsung masukin nih jadi produk. Jadi jualan kita yang tadinya kayak pakai tour, diving lah, naik gunung apa segala macam diganti dong sekarang jualan kecap dari Tangerang gitu ya, jualan oleh-oleh apa namanya minyak balur dari Makassar gitu ya, jualannya jadi jualan-jualannya apa namanya ya oleh-oleh yang biasa kita beli. Jadi yang tadinya orang itu mesti pas datang beli ya udah kita posting. Dan ternyata, ini juga saya juga, surprise ya, jadi ternyata juga responsnya bagus. Jadi satu nih respons dari para pelaku industri pariwisatanya sendiri juga bagus, yang kedua respons dari customer-nya nih yang beli. Bahkan yang cuman ngeliat-ngeliat aja nih, yang nanya-nanya harga juga banyak sih gitu ya, tapi, berarti orang itu, masih perlu aja sih gitu ya, jadi masih perlu aja kopi, jahe dari Jogja, wedang uwuh tuh dari Magelang apa segala macam. Ternyata rame gitu. Jadi kita seneng juga sih. Ya satu hal kita bisa ngebantu teman-teman dari industri pariwisata, pelaku-pelaku pariwisata di daerah. Yang kedua, kita juga bisa ngebantu dari sisi si customer nih yang butuh-butuh ini, dan ini kan pembelinya langsung ketemu sama si penjual. Jadi harganya murah gitu. Harganya kan harga pelaku industri sama si penjual kan, jadi ya udah kita bebasin gitu. Nah, terus yang lucu juga nih, yang kita lagi ngeliatin, kan kita udah berpikir, wah kita mesti bikin apps-nya dong, apa segala macam, ganti dong apps-nya, bikin apa segala macam. Udah, kita nggak pikirin kayak gitu. Pas kita lihat, ternyata dengan segmen semua orang sekarang waktunya jadi banyak di rumah, itu kan yang paling ini adalah yang paling tinggi tuh sosmed. Jadi kita akhirnya jualannya ke IG. Nah, mimin-mimin kita nih yang di IG, wah udah deh jempolan terus nih. Jawab-jawab gitu-gitu, DM-DM banyak apa segala macam. IG dan WA. Itu ternyata lebih ampuh daripada transaksi di apps atau di web. Saat ini. Betul, betul, betul. Di 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 apa namanya? Di masa sekarang nih udah di web tetap harus ada karena kan orang pengen tahu kan kita memang jual atau sebagai referensi, jadi ibaratnya tokonya. Tapi ini teman-teman, jadi teman-teman startup pariwisata nggak usah bingung nih dengan wah kita mesti siapin apps-nya ya kalau mau jualan kita mau bikin e-commerce atau segala macam mesti siapin, nggak usah. Udah pakai IG sama WA, udah paling top saat ini ya. Itu yang kita akhirnya lakukan. Nah, di luar itu kemudian kita juga meningkatkan services kalau di Pigijo. Jadi tadinya kita adalah ada satu departemen profit center, akhirnya kita jadi kayak service center lah ya gitu. Jadi kita menjadi pusat informasinya para traveler-traveler yang waktu itu sih yang awal-awal tuh yang masih terdampar atau masih ada di Indonesia. Kan dia juga bingung nih mau gimana apa segala macam. Nah, jadi kita jadi service center. Itu sih nggak ada monetize-nya tuh, nggak ada transaksi. Itu cuman buat branding gitu. Yang ketiga ya tentunya kita tetap melaksanakan branding nih, branding kita dengan kita keluarin majalah dan sebagainya. Nah, jadi dari situ kita belajar sih. Ini kan karena berpikirnya cepat banget ya, harus tek gitu ya. Dari sini kita belajar bahwa sebenarnya duit masih berputar loh. Nggak bener-bener begitu sih memang saat ini udah sangat susah. Tapi di kelompok yang C plus B yang kemudian jadi bahan-bahan yang nggak necessary pun pada laku juga gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihatin masih ada segmen yang kita bisa bidik sih gitu ya. Nah itu tinggal apa yang mau kita lakukan gitu. Sedangkan yang kedua kan biasanya masalah teknologi. Teknologi sekarang udah nggak jadi burden lagi buat para
pelaku usaha karena sekarang kita harus benar-benar memanfaatkan teknologi sosial media. Dan yang paling penting adalah kalau menurut saya sih kontennya itu bagus, tetap visualnya menarik. Gitu. Jadi begitu visualnya menarik, kontennya menarik, dan dijawab oleh human ya, jadi bukannya chatbot, itu akan meningkatkan traffic. Itu yang kita lakukan nih di Pigijo kemarin. Nah, kemudian yang mungkin sebagai landasan juga nih, kita ngeliatin juga dari tim kita ya, ada satu tim research kecil yang memperhatikan behavior-nya netizen gitu ya. Kita sampai bagi-bagi nih behavior-nya netizen. Ada behavior netizen yang ungkapan-ungkapannya adalah kekhawatiran gitu ya. Jadi banyak sekali kekhawatiran gitu ya. Terus ada ungkapan-ungkapan yang kita baca dari meme-nya, dari komen-komennya, itu adalah yang kedua adalah kebutuhan akan entertainment. Jadi bosen banget kayaknya di rumah gitu ya, sampai bikin TikTok, sampai bikin apa, itu kan menggambarkan bahwa dia itu bosen, bahwa dia itu butuh entertainment. Nah, makanya teman-teman di startup pariwisata, sejatuh-jatuhnya kita jangan khawatir, jangan kecil hati, begitu ini balik percayalah, first thing first yang dilakukan adalah jalan-jalan. Iya nggak? Pasti akan jalan-jalan. Jadi kalau kita observe ya, tadi ada yang sifatnya negatif gitu ya, jadi kecemasan dan sebagainya. Kemudian ada yang need entertain gitu, jadi ada behavior yang dimana kita amati dia sebagai kebutuhan entertainment-nya lebih besar. Nah, yang ketiga tentunya yang ya biasalah aliran-aliran yang kalau saya skip deh, ini nggak terlalu penting buat di observe gitu ya, yang dikaitkan dengan politik, praktis dan sebagainya, itu kita nggak ambil sebagai bagian yang kita observe. Tapi dua hal ini menarik. Jadi antara kekhawatiran atau kebutuhan akan entertainment, kebutuhan akan mengurangi kebosanan di rumah gitu. Nah, ini bisa nggak kalau dijadiin duit gitu ya? Kalau kita ngomongnya nih kalau orang bisnis gitu kan, wah dengan dua hal ini bisa nggak sih kita pikirin peluang usaha untuk masuk ke dalam dua behavior customer atau dua behavior netizen yang dominan. Ternyata bisa gitu. Nah, untuk yang terkait dengan kekhawatiran ya, itu tentunya produk-produk yang kalau kita lihat di siklusnya itu kan produk-produk yang keterkaitannya dengan kesehatan dan sebagainya, atau produk-produk yang menunjang kesehatan dan sebagainya, itu menjadi sasarannya customer atau orang-orang yang behaviornya adalah kekhawatiran. Jadi di kita ngeliatin di sosial medianya adalah mengenai kekhawatiran. Nah, itu produk-produk yang cocok buat mereka itu adalah itu produk-produk yang terkait dengan kesehatan dan sebagainya. Ya. Yang kedua, tadi yang butuh hiburan nih, termasuk mamah-mamah gitu ya, yang butuh hiburan gara-gara anaknya school from home dan kemudian nggak ngerti cara ngajarin ke anaknya gitu kan. Nah, itu juga juga fenomena yang lucu banget. Nah, untuk orang-orang yang butuh entertain begini, ini teman-teman tahu nggak, orang-orang kayak gini konsumtif biasanya. Jadi kita tawarin ya barang-barang yang membuat dia happy tuh dia most likely suka gitu ya. Jadi kalau saya ngeliatin aja iklan-iklan yang sekarang masuk, karena saya juga merhatiin ininya iklan, itu sampai yang kayak alat-alat kosmetik, jualannya adalah bagaimana agar tampil cantik di Zoom meeting gitu. Jadi bagaimana make up agar tampak tirus. Jadi jualannya udah benar-benar spesifik gitu. Buset, oh ternyata ada triknya tampil tirus di Zoom meeting gitu. Saya nyari belum pernah coba sih. Cuman cara ngejualnya juga jadi menarik loh, gitu ya. Terus
produk-produk yang terkait dengan kenaikan berat badan, tiba-tiba juga banyak tuh saya ngeliatin banyak sekali iklan-iklan yang sekarang tiba-tiba muncul ya kalau itu adalah produk-produk yang kita tahu soalnya efek samping dari work from home gitu kan, kebanyakan kita kemudian jadi lebih gemuk gitu ya. Terus produk-produk yang keterkaitannya dengan healthy dan itu juga jadi lifestyle itu juga jadi lebih banyak gitu. Itu sebetulnya menarik kalau mau dijajaki ya produk-produk yang seperti itu. Jadi produk-produk di mana yang kita bisa ambil. Nah, problemnya kan adalah apakah kita mau produksi sendiri atau yang kedua kita menjadi reseller gitu kan. Kalau produksi sendiri nih bisa juga gitu, terutama produk-produk yang kita bisa home made gitu ya, produksi di rumah, home production yang kita bisa lakukan dan kita bisa memberi nilai tambah. Oh ya satu lagi, sorry lupa. Jadi yang kedua itu satu lagi adalah orang-orang yang concern. Jadi saya juga ngeliatin di tim riset kita juga ngeliatin bahwa ada satu perilaku behavior yang ternyata sangat concern terhadap social environment-nya gitu. Jadi dia memberikan sumbangan gitu ya, terus mengadakan penggalangan dana untuk medis dan sebagainya. Nah, ternyata teman-teman juga nih saya juga baru ngelihat sesuatu yang menarik juga. Jadi ternyata makanya Pigijo juga mungkin salah satu impact-nya dari itu adalah ketika kita jual produk dan kita kasih tahu value-nya produk tersebut. Jadi ini produk ini akan ngebantu pengusaha kecil di daerah Madura gitu ya. Jadi bikin satu kain Madura itu bisa 1 bulan dan sebagainya. Nah, orang itu ternyata suka belinya gitu ya dibanding sama misalnya kita tulisin dibanding sama kita jualin ini produk impor gitu ya atau barang KW gitu. Jadi sekarang ternyata ada satu kelompok behavior juga yang ternyata sangat concern kalau barang yang dibeli itu memberikan social impact terhadap orang lain. Nah, ini juga menarik sih. Bikin masker tapi misalkan dari dari kain-kain yang recycle kemudian hasilnya akan didonasikan dan sebagainya. Itu juga menarik. Jadi itu ya yang tadi kita lakukan. Jadi dari produk, kemudian behavior, produk, teknologi, dan kemudian customer-nya kita bidik dari sisi behavior-nya. Jadi teman-teman, kalau yang dilakukan oleh Pigijo adalah kita sering-sering kita menjadi stalkernya sosmed nih sekarang. Semua kita bacain komen-komennya orang gitu. Semua komen-komen kita bacain, semua postingan orang kita bacain. Kayak nggak ada kerjaan gitu. Kayak anak milenial gitu tuh ngecekin sosmednya orang, stalking gitu ya. Tapi itu yang kita lakukan karena sosmed adalah observasi atau research yang paling jujur yang bisa kita lakukan dibanding sama kita ngadain survei. Udah kita tinggal bacain dari situ. Ternyata kita bisa petain dan kita bisa bagi 3 kelompok. Gitu. Nah, ada yang mau ngobrol sebelumnya? Oke, Mbak Odi. Teman-teman yang lain cukup lumayan jelas penjelasan dari Mbak Odi. Itu adminnya ada berapa, Mbak Odi? Admin kita gantian. Jadi adminnya itu piket. Zaman sekarang juga kan juga gampang kan. Jadi user ID-nya kita share. Adminnya ada cuma 4 orang. Cuman piket. Jadi ada jam-jamnya nih. Jamnya jam berapa, siapa yang jaga, jam berapa sampai jam berapa, siapa yang jaga gitu. Dan kita work from home. Iyalah. Sekarang semuanya dikerjain work from home. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman atau saya bacain dari chat? Boleh. Boleh, saya tanya deh. Boleh, ya, Mas Bro Malek. Ya, terima kasih nih, menarik juga. Saya sebenarnya akselerator, jadi saya banyak istilahnya berkecimpung di beberapa startup ya. Pertama saya menarik memang Pigijo kan Pigijo. Ini apa nih dari Pigijo Manado ya? Pigijo, ya kan? Betul. Kebetulan ibu saya orang Gorontalo.
Iya, ibu saya Oh Gorontalo. gitu. Oh. Nah, cuma memang menarik karena saya waktu itu juga lihat Anda IPO. Ya, istilahnya saya mau bertanya mungkin kenapa Anda milih IPO ketimbang ketemu dengan venture capital kan untuk raising segitu besar, nggak begitu terlalu banyak effort lah kalau untuk venture capital gitu. Apa yang mendasari Anda mengambil IPO? Itu aja mungkin dari saya dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya betul, pertama adalah Pigijo bahasa Manado, jadi kita sangat Indonesia banget, sengaja kita pakai Pigijo. Karena mudah-mudahan langsung kebaca bahwa ini adalah apps untuk pergian gitu ya, untuk jalan-jalan yang nggak usah mikir, udah Pigijo. Kayak orang Pigijo gitu ya. Jadi memang ini untuk itu gitu. Yang kedua, kenapa kita pakai IPO gitu ya? Jadi sebetulnya sih kita udah mempertimbangkan banyak alternatif waktu itu ya, alternatif pendanaan dan sebagainya. Setelah kita melewati fase pertama, di mana kita pakai self funding dan sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa alternatif yang kita perhatikan. Cuman gini nih yang kita lagi kepengen liatin ya waktu itu, pertama juga memang pemerintah sedang memberikan kemudahan untuk UMKM go public gitu kan, go big melalui go public. Jadi kita termasuk kita pelajari. Dari situ kita lihat ternyata ada beberapa keuntungan yang di luar tadi ya di luar semata dari fund-nya itu sendiri. Jadi gini, ketika kita sebuah startup, terutama startup yang bergerak di bidang tourism, customer kita kan nanti adalah Wisman. Jadi memang target kita adalah wisatawan mancanegara yang mau masuk ke Indonesia dan sebagainya. Butuh kepercayaan lah gitu. Jadi butuh reputasi. Nah, salah satu yang saya lihat kalau kita IPO adalah reputasi perusahaannya sendiri juga menjadi meningkat gitu ya. Ya walaupun sih kita tahu tidak terlepas kemungkinan ada juga perusahaan yang sudah go public kemudian delisting kembali dan sebagainya. Tapi sebagian besar dia sudah melewati fase-fase atau untuk awalnya udah pasti melewati fase-fase yang harus comply gitu kan. Jadi kita akhirnya menyusahkan diri sendiri dengan harus comply ini itu segala macam persyaratannya dan sebagainya, dan kita men-challenge diri kita untuk membuat sebuah bisnis yang akan berkelanjutan gitu sehingga sehingga kita mendapat kepercayaan gitu ya publik. Nah, kita sendiri memang berencana atau kita sendiri memang sudah memiliki rencana agar perusahaan kita itu harus at the end harus untung lah di tahun ke-5 atau tahun ke-6 kalau dari sejak berdiri ya. Jadi kita harus sudah profit di tahun ke-6 walaupun perusahaan startup. Banyak juga sih yang bilang ini perusahaan startup tapi kok kayaknya ngerunning perusahaannya kayak brick and mortar gitu ya, kayak perusahaan-perusahaan biasa gitu yang konvensional, padahal perusahaan startup mestinya lebih valuasi perusahaan dan sebagainya kan akan berbeda dengan perusahaan-perusahaan konvensional yang go public. Cuman bagi kami memang kita sebetulnya prinsip bikin perusahaan ini adalah kita ingin perusahaan ini berkelanjutan nih, sustain. Jadi saya suka bilang sama tim, strategi kita adalah eksis bukannya exit gitu ya. Sehingga kita memastikan perusahaan kita pengennya sustain. Tahun ke-5 kita udah tahu kita akan sustain sehingga kita akan mengkontrol operasional kita dengan sangat minim supaya bottom line-nya juga bisa tercapai, dan revenue juga kita cari dengan cara yang sangat efisien. Jadi promosi dan sebagainya kita nggak akan jor-joran, nggak akan bakar duit dan sebagainya. Nah, dengan kita IPO, kita mendapat sebuah legitimasi lah bahwa perusahaan kita memang perusahaan yang comply dari sisi laporan keuangannya, legalnya dan sebagainya, semuanya sudah comply. Nah, bagi kami sendiri ketika kita sudah IPO itu malah kita membuat kita lebih mudah mencari network untuk kolaborasi. Ya, karena kalau di perusahaan ya kita semua kan di pariwisata kan nggak mungkin lah kalau gede sendiri gitu. Kalau gede sendiri pasti besar dan lama gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus kolaborasi, terutama dengan pihak-pihak asing ya. Jadi yang kita sedang jajaki kan airline, tourism board di luar negeri dan sebagainya. Kalau kita perusahaan startup, siapa nih yang ngelihat gitu kan?
baru 2 tahun gitu dan sebagainya. Wah, kita perlu waktu lama dan sebagainya. Tapi ketika kita bilang bahwa kita memang perusahaan startup, tapi kita sudah listed company dan sebagainya, mereka lebih percaya. Jadi keuntungan yang kita pikir kita dapatkan adalah tadi perusahaan kita jadi lebih dipercaya gitu. Itu yang membuat kita lebih akhirnya memilih untuk ya udah deh kita coba pakai jalur IPO. Di samping itu juga memang sebetulnya jadi cukup mudah sih, nggak seperti perusahaan biasa yang di papan pengembang atau di papan utama ya. Itunya kan syaratnya dan segala macam ininya kan sangat besar. Cost-nya, biayanya dan sebagainya ya. Kalau di papan akselerasi itu banyak kemudahan dan banyak keuntungannya. Kalau menurut saya sih. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan nih nanti setelah badai COVID berlalu, teman-teman yang pasti barangkali kalau berminat untuk mencari pendanaan dengan IPO dan sebagainya, saya sih rekomen. Gitu. Nanya dong Mbak, boleh nggak? Boleh, Mas Sulis. Saya kan kalau tadi bicara lebih ada back end-nya Mbak ya. Sekarang kita bicara marketnya gimana tuh Mbak selama setahun tuh? Atau memang ini kan bahasanya bangun reputasi dulu ya di awal. Betul. Jadi the second line-nya adalah baru bicara how to value. Mungkin kalau menurut saya ya. Karena yang dipaparkan ini kan performa dulu di awal sehingga lebih mudah untuk join venture atau join yang lainnya kan begitu ya. Nah, kalau untuk marketnya gimana? Atau just only running, kemudian is a good boy kan begitu kan? Baru dia setelah dia sudah dipinang dan diangkat, baru dia berbicara lebih banyak atau gimana coba? Oke, jadi kalau dari sisi marketnya sendiri memang itu jadi concern kita dari awal nih, market kita siapa dulu gitu kan. Ini maksudnya marketnya adalah si customer-nya Pigijo kan? Atau market saham? Ini B2B atau B2C? Ntar dulu saya tanya. Oke, kita dua hal. Kita punya B2B dan kita punya B2C. Oke. Makanya dengan kalau platform satu atau dibedakan? Dengan platform. Jadi gini, database-nya satu, jadi kita punya database suppliers yang kita sudah miliki. Saat ini kan kita sudah memiliki inventory lebih dari 4.000 pelaku tur ya, paket-paket activity dan experience yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita sudah memetakan seluruh tempat-tempat pariwisata se-Indonesia itu ada sekitar 4.000-an juga ya. Jadi memang kita menjadi database terbesar saat ini untuk inventory pariwisata se-Indonesia. Ya, tapi di luar yang hotel dan sebagainya, ini lebih ke experience dan activity. Nah, platformnya kita bikin dua. Satu platform yang memang B2C, yaitu Pigijo yang memang B2C, tapi kita juga white label. Okay. Nah, white label itu B2B. Kita menjadi white label untuk beberapa pelaku pariwisata. Sebetulnya, jadi ada beberapa pelaku pariwisata besar yang sebetulnya back-end-nya datanya ke kita, gitu ya. Kita juga lakukan hal itu, gitu ya. Bahkan yang sekarang kita lagi jalan ya, karena cuma lagi terkendala sebetulnya, tapi kita lagi proses integrasi sistem dan sebagainya. Ada beberapa institusi besar juga yang back-end-nya ke Pigijo, gitu. Jadi karena kita jalan dua ini ya untuk akselerasi kita, percepatan kita. Nah, tadi bicara soal marketnya, kalau market B2C, tadi kan kita butuh promosi lama dan sebagainya kan. Tapi karena kita dari Pigijo udah segmennya memang jelas nih, kita pengennya Wisman. Jadi kita promosinya juga melalui B2B yang dipercaya oleh si turis tersebut di negaranya. Gitu. Nah, pentingnya juga nih kayak kita ya, pelaku industri pariwisata nih se-Indonesia, yang saya juga berharap banget nih, kemarin ngobrol juga dengan beberapa teman di pariwisata, adalah kolaborasi. Nggak perlu semuanya bikin sistem gitu ya, akhirnya semua bikin sistem, udah mahal dan sebagainya gitu ya. Masing-masing kalau punya expertise, kemudian dikolaborasi. Nah, nanti tinggal satu institusi di depannya yang mengkoneksikan ke semua ke semua distributor atau ke semua buyer-nya dari luar ya atau Indonesia sendiri. Itu bakalan lebih cepat bagi kita nih pelaku startup pariwisata. Jadi yang misalnya
pengelola homestay di sebuah daerah gitu ya, di sebuah lokasi yang ini gitu ya, udah mendingan masuk gitu daripada satu lokasi, let's say Lombok gitu ya, terus nanti dia harus jualan ke luar negeri cuma satu lokasi. Mendingan masuk ke sebuah agregator atau masuk ke sebuah kolaborasi besar, di mana kolaborasi ini yang kemudian membuka diri ke buyernya. Itu akan lebih cepat buat Indonesia, kalau menurut saya sih. Dan karena kita di pariwisata, sebetulnya tingkat persaingan dan sebagainya nih, nggak harus dikhawatirkan karena setiap daerah atau setiap ini memiliki produk yang spesifik dan memiliki kompetitifnya sendiri. Gitu. Cuma memang sekarang saya ngeliatin juga awal-awal juga susah sih kolaborasi dengan asosiasi island-islandnya sendiri. Nggak terlalu mudah. Gitu. Nah, kaitannya nih dengan sekarang krisis ini, yang saya ingin juga sampaikan adalah tentunya kan kita pada pivoting nih semua kan. Beberapa industri, beberapa teman saya ngelihat udah mulai jualan alat APD gitu ya. Kemudian beberapa teman juga akhirnya mengambil langkah untuk jadi industri kuliner gitu ya. Ada industri dan sebagainya. Itu nggak apa-apa, itu nggak salah. Nah, cuma memang yang kita harus keep in mind bahwa tetap rencana jangka panjang kita jangan sampai belok gitu. Jadi kalau memang sudah memiliki planning jangka panjang dan sebagainya, planning jangka panjangnya baiknya sih tetap di maintain. Walaupun ada beberapa pivoting, beberapa ini, tapi kalau memang masih punya passion di bidang pariwisata dan karena industri ini pasti akan balik kembali. Sebentar. Taruh situ aja, Mbak. Maaf, gangguan tukang aqua datang. Maaf. Nah, jadi ya, walaupun kita sekarang lagi survival mode nih, kalau istilah saya ya, kita lakukan banyak hal pivoting tadi ya, kalau kayak dalam hal Pigijo, udah kita jualan kecap dari Tangerang, kita jualan keripik Sidoarjo, gitu, kerupuk Sidoarjo, kita jualan batik Madura dan sebagainya. Tapi di sistem dan sebagainya, kita masih tetap believe bahwa industri pariwisata akan balik, sehingga kita tetap menjalani milestone walaupun lebih perlahan, supaya nggak ngabisin bensin juga kan, dan kita nggak melakukan expense atau cost yang sifatnya ngebakarin duit, gitu. Itu yang kami lakukan. Oke, terus mungkin ini Mbak Odi, ini ada beberapa pertanyaan di chat, tapi kalau saya rangkumin, oke, kita berusaha optimis di tengah tantangan gitu ya, tapi buat kita saat ini kan juga kita nggak ada yang bisa prediksi ini selesai kapan-kapan, meskipun ada prediksi-prediksi kecil gitu ya. Nah, buat Pigijo sendiri, ada nggak plan B, C, D? Ini kalau misalnya ini ternyata Juni belum selesai, September belum selesai, Desember belum selesai gitu kira-kira. Ada nggak, Mbak? Ada. Kita punya plan. Kita punya plan ABC deh gitu ya. Salah satunya ini kan yang tadi itu yang jualan dan sebagainya itu yang paling cepat kita bisa lakukan gitu ya. Nah, kita punya plan yang berikutnya juga sih. Jadi kita punya kan kita bagi fasenya nih, kalau fase ini sampai bulan ini nggak berhasil, kita harus lakukan lagi nih sesuatu yang berbeda gitu ya. Kemudian sampai yang nanti benar-benar kalau misalnya industri pariwisata benar-benar sampai 2 tahun baru balik gitu ya, apa yang mestinya kita lakukan, misalnya itu the worst case-nya gitu. Itu semua kita bikinin. Nah, tapi filosofi kita adalah karena kita tetap bergeraknya di bidang tourism dan related tourism, jadi yang tadi ya termasuk salah satunya adalah e-commerce tapi berkaitan dengan related, maka kita akan sepakat di jalur itu gitu ya. Jadi kayak sekarang juga kita sudah lagi terbitin beberapa konsep-konsep edukasi dan sebagainya, tapi yang related dengan tourism gitu ya. Walaupun kita juga tahu nih ini nanti akan kepakainya lebih jangka panjang. Jadi yang tadi yang paling pertama adalah yang langsung kepake, langsung kita bisa jual gitu ya. Yang kedua sifatnya services. Udah pokoknya orang boleh nanya-nanya gitu ya dan sebagainya.
Nah, yang ketiga yang sifatnya kayaknya investasinya akan lebih panjang lagi, yang sifatnya lebih ke retain si supplier-suppliers kita. Memang kalau kayak di kita industri pariwisata yang ya terutama saya lah ya yang ini dengan apa namanya dengan fund yang nggak gede-gede banget juga gitu, itu benar-benar harus hati-hati. Nah kemudian juga memanage karyawan nih, memanage tim. Beberapa tim di kita kan juga terutama di tim IT ya, core system ya. Jadi di core system yang memang kita bikin sendiri core systemnya. Tapi pada saat dari awal juga kita udah bikin project-project tuh ada yang satelit. Nah, bila mana diperlukan yang satelit-satelit ini kita stop dulu gitu. Jadi pada saat kita ngedesain ngedesain tim development pun kita udah aturin sedemikian rupa supaya dari awal tim core-nya itu nggak gede, yang lainnya variabel. Gitu. Itu udah ini yang terakhir tuh cutting cost. Ya cutting cost dari pertama sih sebetulnya cutting cost dari pertama, tapi yang pertama dipotong adalah biaya promosi dulu dan sebagainya biaya itunya. Terakhir biaya development. Kalau sampai bener-bener nggak cepet balik. Oke. Ya, kita semua berharap yang baik lah ya. Teman-teman lain, ada lagi yang mau tanya? Nah, ini ada Mas Hendra nih dari Buself nih, setuju dengan ide kolaborasi. Nah, kalau untuk Mbak Odi sendiri ngelihat ya dengan plan A, B, C, D tadi ya, kira-kira ada nggak nih peluang-peluang kolaborasi buat teman-teman di Zoom Room kita sekarang nih? Itu yang saya kepengen, sebetulnya itu pertanyaan saya nih terakhir. Kalau saya ditanya, ada pertanyaan nggak? Oke, pertanyaan saya ada satu. Apa yang bisa kita kolaborasiin rame-rame? Gitu kan? Kayaknya kita harus kolaborasi saat ini. Kenapa? Karena satu nih, dengan kolaborasi kan produk kita jadi sama-sama punya, gitu ya. Terus kayak platform nggak usah reinvent the wheel, semua orang bikin. Itu cost-nya gede banget, gitu kan. Promosi sendiri kita bisa jadi satu. Dengan market Indonesia aja lah, gitu ya, dengan konsumen Indonesia. Nah, menurut saya yang mestinya pasti lakukan saat ini adalah bagaimana kita bisa mengkolaborasi seluruh membernya, diinventarisir, ada yang punya produk, ada yang punya jasa, ada yang butuhnya ini, butuhnya itu, apa segala macam, dan sebagainya. Nah, kemudian kita pikirin kolaborasinya, karena kolaborasi adalah cara yang paling cepat, paling tepat, dan efisien. Saya selalu percaya dengan sinergi sih. Saya nggak terlalu suka dengan kompetisi yang matiin startup gitu ya. Kan biasa kan kalau sekarang kan semua dibeli, dimatiin gitu ya. Enggak. Saya lebih percaya prinsip-prinsip kolaborasi. Jadi kalau ada teman-teman yang punya kekuatan lokal, karena nggak ada orang yang lebih hebat daripada lokal expert ya, jadi ada yang punya kekuatannya di lokal di masing-masing itu mestinya di kolaborasi. Produknya bisa apa aja. Oke. Gitu. Kemudian mungkin yang terdekat kalau ada yang punya produk bisa jual di marketplace-nya Pijo gitu ya. Paling dekat itu mau jualan emping, mau jualan petis di Sidoarjo gitu ya, mau jualan minyak tawon dari Makassar, boleh gitu ya di Pigijo gitu. Pokoknya syaratnya satu, nggak boleh impor. Terima barang impor. Dalam negeri. Tapi kalau iwa isi jamur kayaknya udah ada nih Mbak, jadi nggak boleh lagi ya? Boleh kalau ininya berbeda. Lagi mikir mau mesen apa nih dari Pigijo nih? Udang uwuh yang harus dipesan karena sekarang udang uwuh lagi naik daun kan buat menjaga stamina. Nah, tuh yang mau share, ada yang suplai kopi tuh Mas Janto tuh. Wah, ada lagi dengan senang ini hati. yang chat mau nanya sendiri atau saya bacain nih? Monggo loh kalau mau nanya sendiri. Boleh. Saya mau nitip ntar. Boleh Mas Kusuma. Masukin empon celup. Oh iya boleh. Ya, kita lagi boleh. Produksi. Oh iya. Iya, empon celup. Jadi kayak teh celup tapi empon. Empon. Masukin. Nah, nanti kita juga kepengen story-nya ya. Nah, yang kita angkat, karena gini di Pigijo ternyata kalau kita angkat siapa pembuatnya, itu lebih direspons. Oke. Iya. Jadi ada storytelling-nya ya. Ada storytelling-nya. Kita ceritain benar-benar ibunya kita wawancara. Ya bukan berarti kita ini kan kesusahan orang gitu ya. Enggak. Cuman memang kita cerita bahwa
ya ampun bikin batik itu 2 bulan loh gitu ya, bikin tenunan itu 2 bulan. Ya masa iya orang ntar jadi nawar gitu kan akhirnya kan. Jadi yang nawar juga nggak tega. Karena bikinnya 2 bulan, buset gitu ya. Bikin satu warna Lebih kepada lokal produk lah ya Mbak ya. Betul, betul. Dan itu masukin bir peletok aja saya lah. Udah ada testimoni dari Fadli Padi udah ada. Boleh banget masukin produk-produk yang udah ada, itu yang paling gampang yang kita bisa lakukan. Yang ada yang naro masker kain dengan motif batik daerah nggak? Belum. Kayaknya waktu itu ada terus habis produksinya dia terus dia tarik. Itu menarik tuh. Saking kehabisan, jadi pesenannya akhirnya banyak, terus dia tarik, Mbak, gue nggak sanggup produksi. Iya, karena itu sekarang kain-kain batik daerah dimodif jadi masker. Jadi masker. Betul. Oh, sekarang ibu-ibu kalau ke Indomaret aja cari yang matching maskernya. Betul. Baju. Saya tahu lagi gudang batik di Solo tuh. Nanti saya siapa ngejahitin aja tuh. Nah, itu juga bisa. Bener-bener kemarin saya ketemu ya pelaku penjahit. Jadi sebuah startup namanya Kampung Mode. Ini juga lucu. Jadi dia adalah kolaborator juga. Jadi ada penjahit-penjahit yang nggak punya modal buat bikin mesin jahit dan sebagainya, tapi dulunya dia memang tukang jahit nih, cuman garmennya tutup dan sebagainya. Nah, dia kerja di si Kampung Mode ini. Kerjanya adalah dapat orderan. Jadi kalau misalkan ada yang order apa segala macam, dia yang ngejahitin. Nah, si Kampung Mode ini adalah agregator dari pelaku industri fashion dan sebagainya. Jadi yang butuh tukang jahit buat produksi sarung bantal atau produksi masker apa segala macam, polanya dikasih, kainnya dikasih, yang jahitin dia. Ini maklun versi teknologi. Maklun versi platform. Bagi si penjahitnya, dia tiba-tiba dapat order. Tadinya dia punya kerjaan bangkrut, perusahaan konveksinya bangkrut apa segala macam, dia bisa di situ. Itu menarik. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan. Menjadi kolaborator. Oke. Nanti kalau yang butuh tukang jahit apa segala macam, saya bisa kasih tahu kenalan saya yang si Kampung Fashion itu. Banyak tukang jahit Saya kepoin IG-nya Kang Emil RK Bandung. Dia punya maskernya oke tuh, lucu, batik. Iya betul. Sekarang masker udah jadi fashion. Iya. Wah, boleh dicoba kita produksi dulu. Iya, apalagi mau bulan puasa dan lebaran ini, ada beberapa yang udah bikin satu paket warna dengan baju atau dengan hijabnya juga. Iya, jadi benar. Kalau mau pakai masker nggak perlu buka tutup, udah tinggal tarik dari bawah hijab, itu udah jadi masker. Itu juga. Iya, ada yang begitu. Itu inovatif tuh, inovatif. Iya. Itu inovatif. Oke, ini buat Mas Grandi. Kalau kolaborasi boleh nih bikin grup WA-nya. Ada Mas, nanti di akhir ya kita infokan ya. Mungkin buat Muti kasih WA-nya Muti atau Ira gitu ya, ntar kita kontak. Baru, nah ini ada yang menarik nih, Mbak Odi, dari Pak Frankitan. Nah jadi, tadi kita ngomongin kolaborasi ya, jadi pivot segala macam ya. Saat ini sih saya rasa nggak ada yang perlu malu dengan kata perlu gada gitu ya pokoknya kita survival. Nah tapi pertanyaan Pak Frank ini menarik juga. Nah ini kita kan lagi pivoting di Pigijo, tapi kan memang baseline-nya kan tetap Pigijo sebagai tour and trip gitu ya Mbak Odi ya. Nah jadi ada strategi juga nggak nih dari Pigijo untuk tetap meretain customer supaya nantinya kalau pandemi berakhir orang malah nggak lupa gitu kalau Pigijo itu travel gitu kan, malah kasihkan beli iwa isi ayam gitu kan. Strateginya Mbak Odi. Ada. Jadi saat ini kita bahkan nerbitin untuk meretain customer ya. Jadi yang dari sisi customer bukan dari sisi suppliers ya. Kita itu terbitin majalah traveling. Namanya Piggy Max. Jadi nanti saya sharein ya ke sini Piggy Max. Boleh dong, boleh. Itu kita tetap ya visualnya bagus apa segala macam ya. Yang orang pasti akan ingat ini Indonesia nih pokoknya first thing first. Begitu ini berakhir jalan-jalannya ke Indonesia gitu kan. Nah kita terbitin itu sebulan sekali dan kita sebarin ke customer kita, terutama juga untuk memanage emosional ya supaya tetap positif dan sebagainya. Keindahannya akan tetap kok menunggu kamu sampai kamu selesai gitu. Jadi kira-kira message-nya itu, Indonesia akan tetap menunggu kamu kok gitu ya. Pantai ini tetap menunggu kamu, gunung ini tetap menunggu kamu. Nah itu kita bikinin magazine-nya.
kemarin edisi yang kemarin itu kita sampai bahas mengenai seorang teman kita juga orang tour agent yang terkena COVID ketika dia membawa tamu di New York dan sembuh. Itu banyak di retweet dan banyak diliput dan di reshare itu berita kita. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi yang nggak sifatnya jualan, sifatnya kayak cuman berita positif, foto-foto Indonesia tetap kita jalanin. Nah kalau nggak kita jadi dagang itu yang tadi jadi keenakan jualan emping anyar gitu. Lebih gampang jualnya gitu ya. Jualan emping, jualan ini, nastar. Channel YouTube bikin juga nggak, Mbak Odi? Kenapa? Bikin channel YouTube gitu, sharing-sharing trip-trip sebelumnya atau tempat-tempat yang, kan, mungkin ada tempat-tempat yang orang juga mungkin belum mendiscover gitu kan, lucu juga. Betul. Yang itu tetap kita ada, jadi tetap ada konten-konten yang pariwisata tetap ada karena itu juga membuat kita lebih enjoy ya, lebih semangat lah di belantara berita-berita semua itu. Nah, itu juga kita tetap bikin. Kita kemarin suka bikin kuis juga kalau pertama kalinya nanti kalau ini berakhir tempat pertama yang kamu pengen datengin tuh apa kayak gitu-gitu tuh di IG story dan itu responnya juga bagus. Itu sebenarnya buat kita juga research. Oh, oke, ternyata paling pengen orang tuh deket-deket dan pantai. Jadi teman-teman yang sekarang memiliki daerah-daerah wisata menguasai pantai, siap-siap. Soalnya kalau dari research yang kita, bukan research quiz sih sebetulnya, cuman kita pakai ini sebagai insight buat kita ya. Mana yang kamu pengen ini duluan gitu ya, pantai. Yang ini gitu. Yang akan didatengin duluan. Wah, Pahawang. Bisa jadi Pahawang loh ya. Ntar yang Saya dari Lampung, Mbak. Oh, dari Lampung. Nah, hati-hati. Bukan hati-hati, siap-siap. Berarti ntar kalau begitu ini selesai, pantai kelihatannya akan langsung naik daun duluan. Oke, ada lagi? Bodi kemarin kita kan ya. sempat discuss tuh ada personal shopper ya kalau nggak salah ya. Betul. Coba dong di-share tuh ke teman-teman Bodi. Jadi gini, ini juga menarik di luar konteks di luar konteks tourism yang kami lakukan. Itu sekarang tiba-tiba ada profesi baru loh teman-teman yang menarik, yaitu namanya personal shopper. Nah, personal shopper itu apa sih gitu ya? Jadi ini bermula dari beberapa ibu-ibu yang kita kan suka pesen sayur, ikan, dan sebagainya ke tukangnya, kita udah punya nomor WA-nya, pas macam terus dianterin sama mas online gitu ya, baik Grab maupun Gojek, apa segala macam untuk diambil gitu. Atau kita nitip si Mas Gojek suruh beliin ikan dan sebagainya. Nah, ternyata kualitasnya jelek. Gitu. Jadi nggak kalau ibu-ibu kan bawel dong gitu, nggak seseger yang kita harapkan. Kalau mau beli yang seger-seger banget ya mahal banget gitu ya. Jadi kan kita pengen tetap ininya adalah di market-market lokal. Nah, jadi ada beberapa orang yang saya kenal di sini, dia suka titipin, Mbak mau titip nggak ini apa-apa segala macam, aku yang beliin, dijamin seger deh. Jadi dia ngebelanjain, belanjaannya apa segala macam, jadi kita sebutnya personal shopper gitu ya. Akhirnya definisi baru, dia yang belanjain dengan bagus apa segala macam, kemudian dianterin sampai ke rumah gitu ya. Ya tentunya dia sih udah cuci tangan dan sebagainya pas segala macam, dan buat kita jadi kita udah tahu bahwa barang yang dibeli ini berkualitas. Nah, jadi mestinya nih kalau menurut saya bahkan Mas Gojek dan Grab mestinya menaikkan standar jasanya dari yang cuma sekedar ngambil atau ini menjadi personal shopper. Jadi dia juga yang milihin barang-barangnya dengan bagus. Termasuk juga kayak beberapa pembelian nih, yang kita mesti milih atau sifatnya kita mesti ngecek gitu ya, apa segala macam. Personal shopper tuh sekarang menarik gitu. Jadi ada orang yang matanya bagus dan ininya bagus gitu ya, taste-nya dan quality control-nya bagus. Itu bisa salah satu bentuk usaha yang baru yang bisa dijalanin.
kayak just tip sebetulnya, cuman just tip makanan, just tip pasar, just tip ini. Ya, jadi dia ke pasar sekaligus pagi-pagi 10 orang punya belanjaan apa segala macam, tapi kualitasnya dijamin bagus. Karena si ibu ini ngejagain banget. Dan dia dapat komisi apa segala macam dari situ. Itu menarik. Gitu. Jadi instead of kita titip blok-blok ke si tukang sayur, kadang-kadang dikasih sayur yang udah mau layu apa segala macam, mendingan kita ngasih si personal shopper ini gitu. Nah, beberapa ini baru ya, beberapa profesi baru di luar yang terkaitan dengan industri pariwisata yang saya ngeliat juga menarik tadi si personal shopper. Kedua kalau ini adalah tutor one on one. Jadi untuk anak-anak sekolah gitu ya. Ya walaupun di ruang guru sekarang juga banyak yang jadi guru-guru tutor, tapi kalau ini kan kita kenal nih gitu ya. Jadi yang orang tua murid yang sekaligus ngajar apa segala macam, itu juga salah satu yang menarik. Jadi nggak harus kita tergabung di dalam sebuah institusi, cukup buka IG, bikin IG biasa gitu ya, ngajar bahasa Inggris, ngajar apa, dan sebagainya, atau ngajar matematika gitu ya, tapi ngajar matematikanya one-on-one by Zoom, itu juga salah satu yang profesi-profesi yang menarik nih, yang bisa dijalankan dengan lebih cepat, jadi praktikal lah gitu ya. Jadi jasa-jasa yang sifatnya lagi dibutuhkan. Nah, yang ketiga, jasa-jasa yang sifatnya entertainment juga menarik. Cuman ini biasanya di anak-anak muda, itu yang sekarang masih tetap berputar duit adalah di industri games. Industri kreatif games itu duit masih tetap berputar, anak-anak masih tetap beli senjata-senjata untuk main games dan sebagainya. Nah, salah satu yang termasuk masih aktif di ini adalah industri games itu bisa menjadi reviewer, bisa menjadi sekarang bahkan kan ada tutor-tutornya tuh di YouTube dan sebagainya. Itu kalau yang suka main sampai ininya banyak banget masanya. Saya juga baru tahu sih industri games ternyata duitnya luar biasa perputarannya, dan di segmen itu fansnya fansnya tuh besar sekali. Jadi mereka tidak punya customer, mereka punyanya fans, saking fanatik ya anak-anak gamers. Cuman saya nggak terlalu memahami komunitas gamers, cuman saya tahu bahwa ekonomi di situ duit di situ masih berputar. Nah, teman-teman yang misalnya memiliki ini skill games dan sebagainya, bisa bikin YouTube panduan games dan sebagainya, itu juga masih menarik, dan soalnya dari situ iklan banyak gitu. Jadi entertainment tadi ya, personal entertainment gitu. Oke, mungkin saya juga harus mulai nge-game ini kalau kayak gitu. Jadi kalau anak yang main game jangan dimarahin, ditanya skornya, skor berapa kamu, skor berapa gitu kan. Wah, saya udah 15 tertinggi nih di Indonesia. Nah, kamu buka YouTube. Abis buka tutorial YouTube, kan itunya banyak tuh, nanti kan fansnya dimonetize. Dan dimarahin anaknya. Mas Kristo, tanya dong. Silakan. Ya, Mbak Odi, salam kenal. Ya. Saya Hendra dari Bandung, Mbak. Oh, hai Mas Hendra. Iya, aku sih tertarik sama ide Mbak Odi tadi tentang aggregator buat beberapa pelaku startup pariwisata. Soalnya kan kebetulan tim saya juga masuk ke program dari pemerintah itu, Mbak, yang dari Kominfo yang gerakan 1000 startup. Oh iya. Beberapa teman-teman di regional Bandung itu banyak sih, Mbak, yang bisa dibilang 2-3 tim fokusnya di bidang pariwisata. Nah, kalau dari Pigijo sendiri udah ada ini belum, Mbak? Mungkin ide dasarnya seperti apa buat ngerangkul teman-teman yang mungkin coba running di tengah pandemi ini ya gitu. Sama informasi, aku sih setuju tadi sama insight dari Mbak Odi mengenai emang untuk industri animasi sendiri
bisa dibilang dapat durian runtuh sih. Soalnya kemarin juga kita diajak diskusi sama teman-teman dari asosiasi industri animasi itu dari pariwisata. Ayo kalau mau dikolaborasiin mungkin kan udah mulai tuh Mbak kayak pariwisata kayak misalnya zooming, museum virtual atau apa ya mungkin baru-baru ide seperti itu sih Mbak. Sama nambahin dari apa informasi dari Pak Kusuma juga kami di Bandung juga ada sih Mbak beberapa pengrajin yang aku rangkul sendiri, aku buatin promo di IG-nya untuk yang batik masker. Kalau emang dari pihak Pigijo mau support, karena itu juga kan ngebantu pengrajin lokal rumahan Mbak yang tadinya Betul. dia biasa produksi batik, sekarang ke masker gitu. Dan kita juga bisa dibilang enggak mengambil margin tinggi karena emang lebih dikhususkan untuk donasi sih. Tapi kalaupun untuk katakan mau pemesanan katakan 1 lusin kita kerjain ibaratnya gitu. Karena biar roda perekonomiannya biar sama-sama gerak aja sih Mbak. Betul. Gitu sih Mbak. Betul. Nah, untuk kolaborasi ya kita juga terbuka nih. Jadi misalnya gini nih, dari tempatnya Mas kan misalnya punya produk gitu ya. Tempat kita kan kita punya platform dan kita punya customer. Itu juga bisa masuk langsung kan, itu langsung masuk. Nah, nanti kita lihat juga apakah udah punya platform juga gitu. Jadi misalnya punya platform tapi yang lokal gitu ya. Jadi memiliki platform lokal yang misalnya saya nggak tahu nih udah punya virtualnya apa gitu ya dan sebagainya. Kemudian mau dikolaborasi ke kita. Jadi kita nanti bisa API-in ke Pigijo. Itu juga open banget gitu ya. Atau yang ketiga kerja kolaborasi teknologi. Yang tadi saya ceritakan, Pigijo sendiri kan sebenarnya ada B2B ada B2C. Yang B2B ini kan kita memang buat kolaborasi semua. Kita membuka diri untuk teman-teman yang punya konsep sendiri dan sebagainya, tapi kalau mau mencari suppliers lagi di Indonesia, cost-nya terlalu besar dan sebagainya, ya udah tinggal front end-nya dari Mas, back end-nya dari kita. Itu juga bisa, sehingga kan cuma bikin di front end, sehingga biaya development-nya nggak terlalu mahal dan sebagainya. Itu bisa juga. Intinya sih kalau dari kami, kita jajaki. Jadi biasanya kalau kayak gitu kita ketemu ya beberapa partner yang sekarang juga kita support, itu kayak gitu. Mbak. Jadi kita ketemu dulu, kamu punya apa, kita punya apa gitu, terus kita kolaborasinya bisa gimana gitu. Itu possible banget. Nah, tadi yang produk ya yang mengenai masker itu kalau sekarang juga ya yang kayak tadi teman saya cerita itu, teman saya sampai kehabisan barang, produksi kurang gitu ya dan sebagainya. Jadi kalau mau masukin juga boleh tuh, di kita juga bisa gitu ya, masker batik, masker dari misalnya ini daerah gitu ya, kain-kain daerah itu juga kita terbuka banget. Soalnya saya hitung-hitung nih, kalau satu orang kan butuh masker berapa? 4 lah ya. 5 pasti kan sehari dicuci. Ganti. Sehari kan ganti, pasti kan dicuci dulu, ini itu dulu. Seseorang pasti butuh sekitar 5, satu keluarga butuh 20. Ya kan? Coba bayangin ada berapa kebutuhan masker. Teman saya aja sampai nggak bisa produksi lagi, sampai penuh, ditarik dari Pigijo. Nggak jadi posting. Gue nggak sanggup produksi. Gitu. Hebat. Ya, maksudnya saya... Kalau kita titip produk di Pigijo nih, foto produknya segala macam bisa dibantuin juga nggak sama Mbak Odi? Kalau foto aslinya mesti dari sana. Karena kita nggak boleh bohong gitu. Ntar saya foto lain nggak boleh. Tapi nanti estetikanya dikasih bordernya, lightingnya, dari kita. Atau kalau misalnya kirim barang gitu, kirim barang ke Pigijo, terus Pigijo yang bikin sendiri gitu, foto-fotonya. Nah, nanti kita sih punya tim yang jago motret. Itu bisa kalau ada di Jakarta, kalau misalnya produknya bisa. Kalau produknya ada di Jakarta bisa. Jadi tinggal kasih ke kita, nanti kita bantuin fotoin apa segala macam bisa. Kita punya tim yang emang jago moto. Tapi yang penting mesti barang asli, jadi fotonya harus sama produk yang dijual. Wah, boleh tuh teman-teman, kalau ada yang ada produk-produk, kita sinergi lah. Sinergi. Ya boleh Mbak, nanti japri aja alamatnya, ya? Paling sampelnya dikirim kayak gitu. Boleh. Sama aku nambahin juga, sebenarnya kan di sini ada Mas Tianto ya, udah keluar ya Mas Tianto.
kemarin juga aku sempet WA-an sama beliau, ya istilahnya penjajakan kerjasama, karena kan kebetulan waktu 2 minggu kemarin tuh beliau juga masuk yang udah inkubasi online dari Kumpul itu Mbak, yang 1000 startup. Emang sih mungkin setelah corona kita bisa ketemu Mbak, kalau nggak bisa sharing-sharing di WA dulu aja ya. Boleh. Pokoknya kalau sekarang sih kita survival mode, apa yang kita bisa jual, kita bisa lakukan seperti apa. Jadi nanti kan ekspektasinya ya, saya juga mungkin bisa tahu ekspektasinya. Oh oke, ini industri rumahan, ekspektasinya ya asal buat hidup lah gitu ya. Atau ini ekspektasinya untuk berkelanjutan karena punya berapa customer, punya berapa karyawan dan sebagainya. Nah, itu kita ngomongin nih apa yang bisa kita lakukan. Kalau sekarang sih memang karena survival mode, ekspektasinya adalah udah pokoknya asal bisa ngidupin karyawan gitu kan, sama bisa selamat dulu nih gitu ya. Development, pengembangan produk apa segala macam masuk ke prioritas ketiga gitu ya. Belum jadi penting gitu ya, tapi kita ngelewatin survival mode dulu misalnya, nggak apa-apa juga. Nah, nanti kita ngobrolin yang udah, pokoknya yang sekarang ada aja, nggak usah bikin sesuatu yang baru. Memang jagonya bikin masker, ya udah kita industri masker, jagonya bikin jamu, kita industri jamu. Oh iya Mbak, tambahan. Sebenarnya sih untuk menggairahkan pariwisata setelah pandemi ini sih, aku sama tim sama waktu itu yang sharing-sharing dengan asosiasi kayak animasi gitu, kenapa nggak dari, misalnya mungkin bisa diperkerasi sama kita, sama Pikijo juga, kita kan dari teman-teman di sini kan berasal dari latar belakang daerah yang berbeda nih, kenapa nggak setiap katakan entitas pariwisata atau objek kita buatin semacam IP karakternya Mbak. Oh, bagus banget. Soalnya gini Mbak, kebetulan aku setiap hari selain tadi bullchef.id itu, aku juga sehari-hari berkecimpung di HKI Mbak, konsultan kekayaan intelektual. Nah, aku juga udah kepikiran ke arah sana sih, ya mungkin kita perlu formulasikan ulangnya gimana. Betul kata Mbak Odi tadi, emang orang kekuatan orang lokal tuh beda kan sama orang yang dari luar, karena otomatis dia mengetahui potensi daerahnya tersebut kan, isinya kearifan lokal lah mungkin bahasanya. Karena kalau udah dibuatin IP karakternya, kita ambil contoh seperti di Jepang itu Mbak, perputaran kalau kita bicara materinya itu cukup besar Mbak. Jadi dari IP karakter itu katakannya udah ikonik, brand apapun bisa pakai IP karakter itu, istilahnya dia katakan sewa kan, otomatis kan, istilahnya ada perjanjian kontrak. Sebenarnya bisa gerak sih Mbak, walaupun dengan keadaan seperti ini ya, maksudnya kan, karena yang dia ini kan bisa dibilang si karakternya ya, atau IP karakternya, gimana menurut Mbak Odi? Itu saya setuju banget. Saya juga ngeliatin bahwa IP karakter dan ikon gitu ya, dan story-nya nih yang kita wujudkan dalam bentuk ikon-ikon IP itu sangat kuat banget. Kebetulan kan saya sebelumnya juga di theme park nih. Oke. Beberapa theme park lah di Indonesia ya, yang saya handle. Nah, itu kekuatan theme park di dunia dan sebagainya itu adalah di si IP karakternya itu sendiri, bukan dari posternya, bukan dari misalnya film right lah apa segala macam, tapi dari si karakter yang diangkat gitu kan, si making-nya, si apanya segala macam. Nah, di industri kita nih, di industri pariwisata, kalau di Indonesia kita bisa bikin IP itu, itu luar biasa sih, itu top banget, itu top banget. Ya, Mbak, setuju, Mbak. Mungkin setelah kita sisihkan waktu buat survival mode, kita pikirin buat kedepanannya, ini salah satu yang mungkin kita bisa sama-sama start deh. Iya Mbak, aku setuju Mbak. Terus soalnya gini Mbak, ya maaf ya aku potong. Yang aku apresiasi, misalnya kayak ada salah satu negara di Jepang, provinsi apa gitu, dia sebenarnya kotanya kecil, cuma 100.000 penduduknya. Cuma karena dia punya IP karakter yang kuat untuk kota tersebut, ibaratnya si masyarakatnya itu terbantu kan, karena brand katakan mau dia kan, kalau di Jepang tuh seasonal, ada 4 season. Misalnya ngeluarin produk di season apa, pakai IP karakter itu
si perusahaan tersebut bayar ke IP ke si daerah IP yang mengurusnya yang bikin. itu, Mbak. Betul. Karena kalau Saya tahu aku tuh. lihat kan di Indonesia belum ada ya, Mbak, Belum ya ada. maksudnya yang gimana gitu. Katakan masing-masing provinsi punya satu aja ya. Insya Allah sih bisa kebantu sih, Mbak, menurut aku, Mbak. Gitu, Betul, Mbak. betul. Saya tahu yang di Jepang tuh yang di Shimirai, saya pernah ke sana, dia punya Iya. ikon, ikonnya 2 gitu. Jadi kalau lagi apa sih ikonnya juga kalau kita beli kaos yang dia gitu apa Iya. segala macam juga kalau yang asli itu lebih mahal. Lebih mahal, betul. Ikon-ikon industri animasi ya digital, jadi personal entertainment Iya. itu juga bakalan hits kalau menurut saya nih, projection saya. Setelah setelah COVID ini berlalu, kan orang-orang jadi udah lebih nyaman nih dengan digital entertainment dan sebagainya. Iya, betul. Dengan ini next-nya entertainment will be personal again. Iya, betul, Mbak. Nah, artinya tadi digital IP yang dikaitkan dengan games, IP yang dikaitkan dengan animasi, pokoknya yang personal itu juga akan menarik. Ya, soalnya kalau dari lihat aku sendiri sih kayak program untuk Kementerian Koperasi dan UMKM itu kan kebetulan salah satu staf ahlinya itu Kang Vicky, Mbak Vicky Satari yang dulu penggerak Bandung Kreatif Movement itu, Mbak, yang waktu Ridwan Kamil pernah jadi ketuanya juga. Nah, beliau kan kebetulan penggerak networking untuk itu loh, Mbak, jejaring kota kreatif seluruh Indonesia. Mungkin kita bisa penjajakan lewat mereka juga sih, Mbak. Gitu, Mbak. Bisa tuh Mas Hendra, nanti kalau misalnya ini digagas, jadi nanti tetap ada yang memikirkan nanti after ininya kita gimana. Paling kalau aku sih bisa bantu dari sisi hakinya, Mbak, insya Allah gitu. Oke. Menarik. Ya makanya mudah-mudahan kita bisa cepat ketemu, Mbak, biar ngobrol. Mungkin teman-teman yang di sini juga kita kan open buat semua ide, saran, kata yang Mas Kristo tadi bilang di awal kan. Maksudnya kan mungkin masing-masing di kepala kita mungkin kalau mau diobrolin gini kan, oh iya ya, kenapa gue ada nambah ide gini gitu kan. Seperti itu sih, Mbak Odi. Iya benar. Saya sih dengan senang hati kalau kolaborasi pasti akan lebih cepat sih. Gitu. Ya, Pak, insya Allah, Mbak. Amin. Ya, balik lagi ke Mas Kristo. Mas Kristo, maaf kalau kepanjangan. Oh, apa-apa. Udah dicatat sama Pak Kusuma itu. Bagus idenya tuh. IP karakter. Bagus tuh. Perlu bikin sesi khusus itu. Iya. Setuju IP dan animasi. Iya, ini untung. Ini keadaannya lagi tidak normal. Betul. Jadi memang semua pemikiran itu harus ditampung. Ini untungnya Mbak Odi waktunya lagi banyak nih. Beliau salah satu jarang-jarang nih Mbak Odi. Salah satu yang membidani Jungle Land ini ya beliau ini. Jungle Land Trans Studio dulu Trans Studio ya beliau ini. Dan beberapa timpak saya kalau kerja yang serius-serius nggak bisa, sering kerjanya yang main-main gitu. Kerjanya main-main di timpak. Tapi nancep banget tuh Jungle Land stiker di mobil belakang tuh. Mudah-mudahan nanti semua industri pariwisata kalau gitu sepertinya udah. Amin. Gimana Pak Kusuma? Mungkin ada sepatah dua patah kata? Oke. Di penghujung acara saya coba kasih quote simple. Kadang orang optimis diperlukan, orang pesimis juga nggak ada salahnya juga tetap ada. Karena dengan orang optimis, jadilah sebuah pesawat, dan dari orang pesimis, lahirlah pelampung. Itulah quote dari Cina kalau nggak salah Mbak Dia. Kalau nggak ada orang pesimis, nggak ada pelampung itu di pesawat. Gitulah. Oke, jadi baik pesimis maupun optimis, kita tahu, kita hadapi sama-sama, sharing, bergandengan tangan. Ini the best way menurut saya. Dan solusi memang bukan langsung kita temukan di depan, tapi di next-nya juga akan kita ketemukan. Butuh waktu memang iya, tapi paling tidak boleh lockdown, tapi pikiran dan jiwa kita jangan lockdown. Betul. We are still survive.
Oke, guys. Thank you ya. Bang Budi, thank you Mbak Di. Ya, terima kasih semua. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih ya. Spesial buat Mbak Odi juga, thank you banget. Itu ada link untuk chat group, kita taruh di chat Zoom grupnya, tolong dicatat. Dan kalau mau join, silahkan monggo langsung. Kita bisa lanjut offline di chat group, which is sebenarnya online juga. Iya, kita record dan tayangin di YouTube kita juga. Oke. Terus terakhir kita mau foto-foto, jadi tolong dinyalain kameranya kalau boleh. Oh, iya. Apa yang moto nih? Aduh, ini udah tembem gak karu-karuan nih soalnya nih. Yo, kamera, yuk, kamera. Aplikasi Zoom yang membuat lebih langsing gitu nggak ada ya? Ya. Juga tuh, Mbak, belum ada aplikasi itu. Udah. Silakan di Kamera. kameranya. Berarti ini 2 kali ya? Iya, 2 kali. Kita mulai di Ada 2 layar soalnya. 2 layar. Pertama dulu. Udah siap ya? Ya. Yuk. 1, 2, 3, sebentar. Kemudian ya slide kedua. Nah, slide keduanya sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Makan ibadah puasa ya. Mohon maaf. Oh iya, kita selamat makan ibadah puasa juga. Sampai batin. Makasih Mas Kisto, Mbak Odi. Terima kasih. Pak Kusuma, ya. Terima kasih. Terima kasih. Tetap semangat. Sampai jumpa.